Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melia, NPM 2213041076 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan materi PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama, materi pertama dari Profesor Dr. Patuan Raja, MPD, yang berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Konsekuensi sebagai mahasiswa adalah berani lulus. Lulus itu ada 8 semester. Jika lulus tepat waktu, artinya setiap semester lulus. Setiap mata kuliah masing-masing ada 16 pertemuan. Jika datang satu mata perkuliah terlambat, artinya tidak lulus. Dan jika datang di perkuliahan tidak membawa tugas yang diminta dosen, itu juga tidak lulus. Diterima menjadi mahasiswa itu memiliki potensi lulus. Pembelajaran online ada negatif dan positifnya. Salah satu negatifnya adalah learning loss. Learning loss adalah baik dari segi kognitif, psikomotor, dan afektif. Pembelajaran SMA dan SMP berbeda dengan perguruan tinggi. Perbedaannya dari aspek waktu, tempat, dan sikap. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Selama 4 tahun setidaknya ada organisasi kemahasiswaan. Organisasi adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Organisasi kemahasiswaan itu adalah bagian dari universitas atau fakultas. Tujuannya sebagai wadah untuk pengembangan diri mahasiswa. Plagiarisme adalah pencurian atau mengambil hak orang lain. Cara menghindarinya adalah dengan membuat catatan sendiri. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Rizwandi MPD yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Bidang Akademik. Poin pertama yaitu tentang Situation Education on Academic. 1. Asset student need. Ada 4. Yang pertama akademik, emosi, sosial, dan kesiapan. Dan yang kedua ada strengthen learning ecosystem. Dibagi menjadi 4, yaitu ragam belajar, lingkungan belajar, ekosistem, dan blended learning. Ketiga ada rebalance the curriculum. Dibagi menjadi 3, yaitu kompetensi esensial, keseimbangan kognitif, emosi, dan sosial. Yang ketiga yaitu KJCP. Yang keempat ada recover learning loss. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama defisit kompetensi, hilang waktu belajar, dan asesmen kebutuhan. Poin yang kedua yaitu literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama, literasi data. Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Kedua, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, artificial intelligence, dan engineering principle. Yang ketiga, literasi manusia. Ada humanities, komunikasi, dan desain. Poin 3, yaitu pengembangan iptek dan inovasi. Yang pertama ada kegiatan dan ekstrakurikuler. Kedua, general education. Ketiga, kemampuan kognitif. Keempat, literasi baru. Dan yang kelima adalah belajar sepanjang waktu. Poin 4, yaitu winning karakteristik. Pertama ada komunikatif, proaktif, kooperatif, gigih, dan cerdas. Kelima ada strategis menyusun jadwal. Yang pertama ada buat daftar kegiatan. Kedua, buat skala prioritas. Ketiga, perkiraan kebutuhan waktu.
keempat, alokasikan waktu, dan yang kelima adalah evaluasi. Poin 6 ada kuliah menggunakan sistem kredit semester atau KRS. KRS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dengan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Poin 7, yaitu ada IP dan IPK. IP atau Indeks Prestasi adalah kemampuan individu berdasarkan hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Kedua, ada Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK, adalah gabungan IP-IP per semester yang telah dijalani. 8. Ada strategi pemrograman. Strategi memprogram KRS yaitu cara yang tepat dan sesuai pada waktu merencanakan kartu rencana studi mahasiswa pada setiap semesternya, sehingga diharapkan bisa lulus tepat waktu. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Supriyadi MPD yang berjudul Fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Yang pertama ada tempat parkir terpadu, kedua ada trotoar untuk disabilitas, ketiga ada gedung A atau gedung dekanat. Ada fasilitasnya yaitu lab akademik untuk pembayaran UKT, ruangan dekan dan jajarannya, aula A dan lain sebagainya. Keempat ada gedung B untuk jurusan ilmu pendidikan. Yang kelima ada gedung C untuk jurusan bahasa dan seni. Keenam ada gedung D untuk jurusan ilmu pendidikan. Yang 7 ada gedung E jurusan IPS. 8 ada gedung F untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 9 ada gedung G untuk jurusan MIPA. Ada gedung H, I, J, K sampai L. Kampus Universitas Lampung terdiri dari 3, antara lain kampus utama yang ada di Bandar Lampung, yang kedua ada di kampus A, yang kedua kampus A di Panglima Polim untuk pendidikan tari dan musik, dan yang ketiga kampus C yang ada di Metro untuk PGSD. Materi keempat yang disampaikan oleh Dr. Iswanti Rini MPD yang berjudul Tugas Pokok Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Tugas pokok bidang kemahasiswaan dan alumni ada 5. Yang pertama, pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. Yang kedua, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. Keempat, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. Dan yang kelima, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Melaksanakan indikator kegiatan pada Simkatmawa dilaksanakan oleh subbagian kemahasiswaan dan alumni. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Kedua, workshop gerakan anti korupsi. Ketiga, workshop gerakan anti radikalisme. Keempat, workshop kampanye kampus sehat. Kelima, workshop kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Dan yang keenam, workshop pendidikan bela negara. Ketujuh, kegiatan workshop gerakan anti penyalahgunaan nafza. Ke-8, workshop pendidikan norma, etika, dan soft skills mahasiswa. Dan yang ke-9 ada diklat dan workshop kewirausahaan.
Poin terakhir yaitu surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah adalah transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skills kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam Satuan Prestasi atau SKP. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.